Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamim Alwani. Di sini saya akan membahas mengenai patologi bahasa atau gangguan dalam berbahasa. Sebelumnya kita ketahui sendiri bahwasanya bahasa adalah aspek yang sangat penting dan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat maupun bersosial. Karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang mana ia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan sesamanya. Maka dari itu, bahasa merupakan sarana yang menjembatani atau yang menghubungkan dari individu kepada individu lainnya, atau dari individu kepada kelompok, ataupun dari kelompok kepada kelompok lainnya. Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai gangguan yang menyebabkan penderita atau seseorang atau seorang individu mengalami kesusahan dalam berbahasa. Diketahui ada dua faktor besar yang menjadi gangguan dalam berbahasa. Yang pertama adalah faktor medis, yaitu gangguan yang diakibatkan oleh kelainan atau kerusakan otak maupun alat bicara yang dimiliki oleh seorang individu. Dalam hal ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah gangguan berbicara, yaitu gangguan berbahasa yang dapat mempengaruhi cara seseorang mengeluarkan suara dan membentuk kata-kata. Dalam hal ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah gangguan pada mekanisme berbicara, yaitu gangguan berbahasa yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau kelainan pada alat-alat bicara. Dalam mekanisme berbicara, ada beberapa faktor yang menjadi pengganggu dari kelancaran seseorang dalam berbahasa. Antara lain yang pertama adalah faktor pulmonal, yaitu gangguan berbicara karena penyakit atau kelainan yang terdapat pada paru-paru. Yang kedua adalah faktor laringal, yaitu gangguan berbicara karena adanya gangguan pada pita suara seorang individu. Yang ketiga adalah faktor lingual, yaitu gangguan berbicara karena adanya gangguan atau penyakit atau kerusakan pada lidah seorang individu. Dan yang keempat adalah faktor resonansi, yang mana gangguan berbicara tersebut diakibatkan oleh keadaan kondisi alat-alat bicara seperti bindeng. Adapun jenis gangguan berbicara yang kedua yaitu gangguan akibat multifaktorial, yaitu gangguan yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Dan hal ini juga termasuk pada jenis gangguan pada mekanisme berbicara. Adapun contoh dari gangguan akibat multifaktorial antara lain yang pertama adalah berbicara serampangan atau sembrono, yaitu cara bicara yang sangat cepat sehingga pendengar itu tidak bisa mendengarkan secara jelas kata-katanya. Hal ini dikarenakan juga rusaknya cerebrum pada individu. Adapun yang kedua itu berbicara propulsif, yaitu cara bicara yang terus-menerus tanpa henti karena adanya penyakit Parkinson pada individu. Yang ketiga adalah berbicara mutis, yaitu dikenal dengan sebutan lock-in syndrome yang menyebabkan penderita itu tidak bisa berbicara sama sekali secara verbal, visual, maupun isyarat. Adapun jenis gangguan berbicara yang ketiga yaitu adalah gangguan psikogenik, yaitu gangguan berbicara yang disebabkan oleh kerusakan mental dan lebih disebut juga sebagai variasi berbicara. Sebagai contohnya, yang pertama adalah berbicara manja, yaitu cara berbicara yang menyeratkan ia ingin diperhatikan atau dimanja oleh orang sekitarnya. Contohnya adalah anak kecil yang sudah terjatuh, ia akan berkata, "Saya sakit," yang mana sebenarnya dengan fonem yang sebenarnya itu adalah "saya sakit". Kemudian yang kedua, berbicara kemayu. Berbicara kemayu ini umumnya ada pada cara bicara perempuan, namun tidak pada laki-laki. Maka dari itu, yang disebut berbicara kemayu di sini adalah cara bicara kemayu pada laki-laki tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berbicara gagap. Itu cara bicara yang kacau karena tersendat-sendat dan banyak mengulangi suku kata yang pertama. Yang keempat itu adalah berbicara latah. Ini disebabkan karena adanya sindrom yang terdiri dari atas curah verbal repetitif,
yang bersifat jorok atau disebut koprolala, dan adanya gangguan pada lokomotorik. Kemudian, golongan gangguan berbahasa dari faktor medis adalah gangguan berpikir, yaitu gangguan berbahasa yang diakibatkan oleh pikiran yang terganggu. Adapun beberapa gangguan tersebut antara lain, yang pertama adalah pikun atau demensia, yaitu gangguan berbahasa karena adanya penurunan fungsi memori otak yang menyebabkan kekeliruan dari berbagai aspek kebahasaan, salah satunya adalah kelancaran berbicara. Yang kedua adalah schizofrenik, yaitu gangguan berbahasa karena adanya halusinasi ketika berpikir, sehingga ia kesulitan untuk menjaga fokus dalam pembicaraan. Kemudian depresif, yaitu gangguan berbahasa karena adanya ketekanan jiwa di penderita yang menyebabkan ia sangat sulit untuk mengutarakan isi pikirannya. Kemudian, golongan yang ketiga, gangguan berbahasa berdasarkan faktor medis adalah gangguan berbahasa karena kerusakan afasia. Kerusakan yang pertama adalah kerusakan afasia motorik atau belahan otak yang terletak pada lapisan broka. Kerusakan tersebut ada 3 macam. Antara lain, yang pertama adalah kerusakan afasia motorik kortial yang menyebabkan penderita tidak bisa berbahasa secara verbal. Yang kedua, kerusakan afasia motorik subkortial yang mana menyebabkan penderita itu hanya bisa berbicara seperti membeo. Dan yang ketiga, adanya kerusakan afasia motorik transkortial yang mana menyebabkan penderita itu berbicara dengan menggunakan perkataan substitusi. Adapun kerusakan afasia yang kedua adalah kerusakan afasia sensorik atau belahan otak yang terletak pada lapisan Wernicke, yang mana menyebabkan penderita mengalami kesalahpahaman terhadap pendengaran maupun penglihatan terhadap bahasa, dan walaupun demikian ia masih bisa berbahasa meskipun kata-katanya itu tidak dimengerti oleh si penderita ataupun lawan bicara. Dan selanjutnya ada faktor yang kedua, yaitu faktor lingkungan sosial, yang mana gangguan berbahasa tersebut disebabkan oleh sikap terasingkannya seorang anak manusia secara sengaja ataupun hidup bukan pada alamnya yang wajar. Ada beberapa kasus yang menjadi contoh dari gangguan berbahasa yang diakibatkan oleh lingkungan sosial ini. Antara lain yang pertama adalah kasus Kamala, yaitu seorang anak manusia yang dipelihara serigala yang ditemukan oleh seorang misionaris Midnapur di India. Ia ditemukan sangat mirip dengan serigala dalam aspek perilakunya, seperti berlari dengan cepat menggunakan kaki dan tangan, mengaum-ngaum. Ia juga tidak sering ataupun tidak pernah mungkin tidak ada mimik emosi pada wajahnya ataupun mengendus-endus makanan dan lain-lainnya. Adapun kasus yang kedua yaitu kasus Geni. Berbeda dengan Kamala yang dipelihara oleh serigala, Geni ini masih diasuh oleh orang tuanya, namun dengan cara asuhan yang terlepas dari kehidupan manusia yang wajar. Dengan kata lain, pendidikan dari penumbuh kembangan anak tersebut tidak berdasarkan aspek penumbuh kembangan manusia yang wajar, yang mana menyebabkan adanya gangguan emosional dan tidak dapat berbicara karena seringkali dilarang untuk membuat suara oleh ayahnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas dari patologi bahasa atau gangguan dalam berbahasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.